selalu rame, bahkan ramenya dari pagi sampai malam, jalan rame, puasanya nggak ada. Dan saya melihat seminggu menjelang puasa itu para kepala dinas sembunyi. Bupati sembunyi karena dikejar tim sukses minta THR, Sekda sembunyi, semua orang depresi. Kenapa depresi? Dia memikirkan bekal THR untuk di rumahnya karena terbatas. Dia nyari duit ke sana kemari untuk memenuhi A, B, C, D. Akhirnya apa? Seperti menjadi siklus kejahatan. Satu sama lain saling memeras. Ini ngambil ke sini, ini harus ngambil ke sini, ini harus ngambil ke sini, muter. Saya katakan, jangan-jangan esensi dari Idul Fitrinya nggak ada. Mari kita bersama-sama hari ini deh. Udah deh, Ramadan jangan diidentikan dengan kita harus setor, capek, ngumpul-ngumpul, setelah kumpul dibagikan habis, kan tidak ada maknanya. Begitu, mari kita bersama-sama maknai sebuah bencana yang dialami oleh rakyat Jabar adalah sebuah fenomena alam untuk mengikatkan kita agar melakukan taubat. Dalam bahasa saya adalah taubat ekologi. Kemudian membangun sekolah tidak prioritas. Akhirnya ruang kelasnya tidak punya, papan digitalnya sampai sekarang banyak yang belum bisa dipasang di kabupaten kota. Kenapa kapan kita menjadi prioritas? Karena di situ fee-nya 30%. Ini terjadi. Nah, kalau seperti itu, apakah menggunakan kapur ketertinggalan? Tidak. Di Inggris namanya Pak Bagus Mulyadi yang sekarang jadi penasehat saya, itu profesor orang Jakarta ngajar di Inggris, itu ngajar pakai kapur tulis. Nah, kenapa ngajar pakai kapur tulis? Ada 3 variabel. Pertama adalah guru akan mengingat apa yang akan ditulis. Yang kedua, murid akan mengingat apa yang dia baca. Bahkan dulu zaman sabak ya, tahun 60-an itu kan ditulis kemudian dihapus. Artinya pada waktu ditulis itu dia harus bisa mengingatnya dengan kuat karena sebentar lagi dihapus. Nah, apa sih sebenarnya? Kemudian orang-orang yang sok modernis itu dan di otaknya proyek membuat sebuah desain berpikir bahwa menulis dengan kapur ketertinggalan maka harus diganti dengan papan digital. Apa istilahnya Pak Didi? Yang sekarang tuh di Depok suruh saya hapus 30 miliar itu. Hah? Smartboard. Itu namanya sudah ngerti nama smartboard. Nah, kemudian dari situ smartboard itu melahirkan kemalasan elektrikal, dan elektrikal itu berbahaya bagi anak-anak yang proses pertumbuhan. Elektrikal itu berbahaya, elektrikal, mekanikal, sesuatu yang berbahaya bagi anak-anak yang sedang menuju pertumbuhan. Yang sedang menuju pertumbuhan dia harus manual. Karena manual itu meletakkan kerangka berpikir dalam sebuah tinta yang tertulis dari otak dirinya. Nah, ini kan harus, mindset ini harus dihentikan. Nah, sehingga saya katakan hari ini, kalau nanti SD, SMP, SMA, kemudian menulis lagi di papan tulis dengan kapur tulis, jangan dibully sebuah ketertinggalan. Justru itu adalah pembentukan karakter manusia Jawa Barat masa depan. Nah, yang variabel yang ketiga apa? Diajarkan orang untuk bekerja. Dia menghapus. Itu kan bagian dari pekerjaan. Saya dulu tuh di kelas selalu kan, kalau dan bahkan dulu tuh lebih hebat lagi. Alat penghapusnya itu dibuat oleh siswa dalam bentuk bantal. Maka siswa bekerja otak kiri otak kanannya. Nah, ini dilakukan, dan waktu SD itu dua hal yang sangat kuat dalam pikiran anak-anak itu. Satu menyanyi, dua menulis. Maka pendidikan dasar itu hal yang harus diletakkan dalam pikiran anak-anak kita. Perbanyak di ruang kelas itu adalah menulis dan menyanyi.
Karena menulis dan menyanyi itu membangun keriangan anak-anak, memasuki masa pertumbuhan, dan dia mencoba melatih tangan kanannya atau tangan kirinya yang kidal untuk merangkai sebuah peristiwa dan satu peristiwa lainnya. Dan seluruh rangkaian itu adalah nilai-nilai estetika, sehingga negara maju seperti Jepang, negara maju seperti Tiongkok, sampai hari ini masih kanji yang digunakan. Nah, ini yang harus masuk dalam frame anak-anak masa depan. Kenapa saya berkatakan begitu? Karena hari ini ada produk gagal. Yang disebut produk gagal adalah anak-anak tumbuh dalam sebuah lingkungan sekolah yang tidak punya hubungan emosional antara guru dan muridnya, tidak punya hubungan emosional antara murid dengan ruang kelasnya, tidak punya hubungan emosional dengan bangkunya, tidak ada hubungan emosional dengan mejanya, dengan kursinya, dengan lingkungannya, sehingga anak itu menjadi anak yang kaluhur tesirungan, kahandap teu akara. Anak yang seperti jurik kunti. Kenapa? Dia melayang terbang pikirannya. Karena dia melayang terbang pikirannya, di ruang kelasnya dia terbang terus. Hari ini bikin grup ekstra kelas, bikin seragam, bikin motornya sama. Setelah itu bikin iuran. Setelah itu bikin memorinya dalam buku foto, digit foto yang dibuat dalam album, harganya 300.000 sampai 500.000 rupiah untuk sebuah memori penuh kepalsuan yang melahirkan penderitaan bagi ibu dan ayah. Tapi anak itu tidak buat memori. Memori apa? Memori membangun hubungan yang indah dengan gurunya. Memori membangun hubungan yang indah dengan teman-temannya. Memori yang membangun hubungan indah di ruang kelasnya. Apa ciri manusia yang bermemori? Manusia yang bermemori adalah manusia yang tidak mau meninggalkan ruang kelasnya. Karena ruang kelas itu adalah ruang spiritualitas, ruang pendalaman. Ketika Anda buat studi tour keliling kemana-mana, sesungguhnya Anda sudah tidak punya lagi memori di ruang kelas. Ini yang saya maksud. Dan Anda dijajah, pikiran Anda guru dijajah, pikiran murid dijajah, lahirlah manusia yang terjajah. 30 tahun ke depan mentalitas seperti tidak dirubah, bangsa ini akan menjadi bangsa yang terjajah. Gampang menjajah Indonesia itu. Masuki ruang pikiran anak-anak muda, rubah, giring dalam era digital, ciptakan viral-viral, maka dia akan mengikuti viral itu kemanapun. Dan orang kalau tidak ngikut viral itu, ketinggalan politik, ketinggalan informasi, ketinggalan zaman. Ini berbahaya. Andai kata media sosial dipegang oleh orang-orang dengan kepentingan yang tidak baik bagi negara, maka rakyatnya akan mikir. Itulah saya dulu memutuskan buat media sosial. Saya akan membuat media sosial yang berlawanan dengan arus publik. Saya akan membuat media sosial yang apapun itu adalah pembelajaran, yang suatu saat saya harus mengendalikan pikiran orang dengan tujuan yang besar, yaitu kepentingan tanah air, kepentingan pendidikan. Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tour, gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego, gak belajar, gak kuliah. Kenapa? Studi itu pembelajaran, tour perjalanan. Studi tour adalah pembelajaran yang di dalamnya melakukan perjalanan. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tour rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Makanya saya menjadi aneh, DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti dinas pariwisata gagal. Ini kan prinsip. Nah, saya hari ini barangkali bisa menjadi seperti ini karena sudah dianggap menjadi trendsetter media sosial, bisa mempengaruhi pilihan publik. Kalau hari ini tidak pegang trendsetter media sosial, ya nggak bisa saya menggiring orang berbuat kebaikan, mengarah pada perubahan ini. Untuk itu saya ngasih sanksi kalau begitu.
Tetapi ketika inspektorat mengatakan, Pak, harus dipotong gaji, aku nggak bisa. Kenapa? Ketika potong gaji, maka saya akan melahirkan kemiskinan baru. Tunjangannya dipotong, saya tahu kepala sekolah harus nganjuk. Kalau kemudian saya motong, dia pinjem lagi. Guru ini kan rata-rata nganjuknya agak tinggi. Tahu saya. Nah, makanya saya nggak setuju. Kenapa? Itu menimbulkan penderitaan baru. Ya udah, daripada dipotong tunjangannya, saya lebih baik berhentikan jadiin guru. Itu lebih mendidik. Kenapa? Membuat sebuah siklus bahwa jangan dibiasakan setelah jadi kepala sekolah seolah-olah nggak bisa jadi guru. Nggak bisa. Rektor bisa jadi dosen. Ketua DPR bisa menjadi anggota DPR biasa. Pak Bambang Susatyo kemarin ketua DPR, hari ini anggota DPR biasa. Jadi bupati bisa jadi anggota biasa. Sekda ketika nanti tidak terpakai oleh bupatinya bisa menjadi kepala dinas biasa. Betul nggak? Nggak bisa juga kepala sekolah seumur hidup jadi kepala sekolah, bisa jadi guru lagi. Kenapa? Itu yang harus dalam pikiran kita. Jabatan bukan segalanya. Saya juga pernah jadi bupati, pernah calon wakil gubernur, saya kalah, kemudian saya pernah menjadi anggota DPR, saya pernah menjadi rakyat biasa, saya juga pernah dulu dihormati oleh kepala dinas, saya juga pernah pengen ketemu kepala dinas di Purwakarta, nggak ada yang menemui, saya juga pernah. Jangankan saya jadi rakyat biasa, saya jadi anggota DPR memberikan bantuan peternakan, ada kepala dinas yang nggak mau nemuin saya. Kenapa? Takut sama bupati. Saya ngajarin apa di sini? Hei birokrat, jangan sekali-kali memandang persahabatan karena jabatan. Kenapa? Manusia tidak tentu, Pak. Orang nggak bisa diduga. Zaman sekarangnya, di zaman Pak Harto bisa diduga, Pak. Yang jadi bupati siapa, yang jadi gubernur siapa, anggota DPR. Zaman Pak Harto, zaman sekarang nggak bisa diduga, Pak. Selalu nggak duga. Saiful Bahri Binjen jadi bupati. Dari tampang tidak memenuhi syarat, tinggi badan tidak memenuhi syarat, perilaku, wah. Kalau playboy itu ada batasnya. Playboy paling banyak punya pacar 10. Dia kan 197. Coba bayangin. Bergaul dengan saya, tidak sedikit pun saya mengorientasikan dia jadi bupati. Tidak. Banget lagi kita bangetan. Nya goreng, nya pendek, nya bangor. Nah, gitu loh. Yang pantas-pantas kan Norman, Asep, itu kan sekda, tapi nggak punya nyali. Asep Supriyatna, gagah, pinter, S2 Unpad, ya tapi itu bukan nyali. Purwanto, doktor, Upi, ya tapi omongan lain. Nah, ketika bisa, ya ternyata akhirnya siapa sih kenapa memberi jadi bupati? Orang dia yang berani. Saya udah, kamu jadi bupati. Saya jujur aja yang dipersiapkan jadi bupati waktu itu siapa? Norman kok. Jadi sekda, Asep, pantes. Lamun buka kabogoge pasti ngorak, pasti selektif. Kalau Om Binjen mah kan sahawai, lu penting maya cilian. Saya nanya ke Norman mundur, saya nanya ke Asep Supriyatna langsung hitung, Pak, mobil harganya sakieu, imah sakieu, aset total saya teh 5 miliar, Pak. Pokoknya kudu dipakai KB, bolak balik. Ayo ngomong Gusti Allah teu boga keyakinan. Ngomong ke Purwanto rada jauh, oh tuntung hese, mun Purwanta mah rada babari. Nah, akhirnya saya nanya ke dia, geus eueuh mana nyalon bupati, dek teu. Kurang pantas tuh Pak, nggak pantas kayak. Terus kira-kira balik mau balik. Terus kenawan, imah feeling. Anda adalah pilihan terburuk di antara yang buruk. Ya sudah, tapi karena dia punya jiwa persahabatan, karena punya jiwa ketaatan, karena punya jiwa patriotik, apapun yang raja katakan saya akan mentaatinya. Punya duit tuh kenapa lari tadi 150 kayak bagi 2 aja ngurang sama sangsarana. Ya dia jalan terus udah mukanya pucat keliling mukanya. Biasa bangun jam 10 sekarang bangun jam 4. Buk sakit kudu dipotong.
kudu pakai peci. Saya sampai merumusin bajunya aja pusing. Pasang pakai ikat, pasang di billboard. Cek Asep Supriyatna teh, asa teu pantes Pak. Cek sia cek aing ge teu pantes. Ganti-ganti peci pakai baju bodas. Nah, ieu mah rada pantes. Nah, Purwanta cerita terus kemana-mana. Itu kelas menengah Pak menolak, Pak aing mah aing teh. Gitu loh. Nah, akhirnya ya karena kesetiaan itulah dia jadi bupati. Jadi dia jadi bupati karena kesetiaan, bukan karena kemampuan. Tapi ingat, di atas kemampuan ada satu, akal budi. Jadi orang yang punya akal budi itu akan berhasil. Kenapa? Karena akal budi tidak lagi berdialektika dengan logika. Akal budi dialektika dengan rasa, dengan cinta. Karena rasa dan cinta, maka hidupnya akan dituntun oleh apa? Oleh semesta. Karena hidupnya akan dituntun oleh semesta, maka dia digerakkan oleh yang maha kuasa. Ya caranya satu, kan harus bisa membaca fenomena, baca gejala. Pak Bupati, baca gejala. Ya seriusnya bagaimana? Ya taubat. Ya dia taubat kan, nggak boleh lagi makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh bangun siang, nggak boleh lagi lihat perempuan yang cantik, yang jelek boleh. Akhirnya kan dia stres, karena dia stres jantung. Begitu dilantik jadi bupati, begitu jadi bupati terpilih, orang lain bahagia enggak? Dia harus operasi. Kenapa? Ganti ring. Kenapa? Karena jantung yang dulu itu degupnya terlalu kenceng. Jadi kalau lihat perempuan cuk 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 cuk, nah, makanya di ring agar la ilaha. Apakah akan berhasil? 100% saya akan berusaha berhasil. Kenapa? Karena dia mengikuti pituduh. Ya kalau dia sampai ke langit agak jauh kan minimal WA ngapoe. Ya kudu naon poe ieu. Ya kemarin dicarikan sia ulah loba teuing posting cai teh. Cuma posting bebersih loba ai keluar ti gerbang Jatiluhur pinuh ku mobil ti gubrak. Semuanya Purwakarta itu adalah kota kecelakaan. Saya katakan, saya minta ke Jasa Marga, mohon mobil-mobil yang rusak bekas tabrakan itu disimpan di pinggir jalan ala gerbang Purwakarta, segera besok dipindahkan. Kenapa? Karena Anda sudah menebarkan virus negatif bagi lingkungan. Itu mobil bekas tabrakan, itu ada virus-virus negatif, itu ada imajinatif buruk, itu ada sesuatu yang buruk. Tabrakan Pak, itu ada darah, ada peristiwa, ada tangisan, ada jeritan, disimpan di gerbang menuju Purwakarta. Purwakarta bukan kota kecelakaan. Paka siapa aja dokoy. Cakio lobana, tunjangan kinerja gede. Terus kemudian apalagi THR keluar, segala rupa ayah. Saya lihat begitu masuk, saya tadi pagi mak yang marah. Kenapa? Eta patung-patung yang itu apa namanya? Menom, eta geus 7 tahun Pak teu dipernis. Saya lihat goblok di PNS Purwakarta. Mernis itu bisa. Begitu masuk, eta aya spanduk itu, spanduk yang mungkin 6 bulan yang lalu harus pun SD yang begitu masuk Sindang Kasih, saya lihat ada lampion, ya dengdeki. Ya makanya PNS itu banyak jumlahnya, matanya banyak, tapi dia tidak mengabdi. Kenapa dia tidak? Dia hanya mengabdi pada satu pekerjaan. Yang disebut pekerjaan itu adalah aspek yang dia bisa melahirkan honor. Di luar itu dia tidak mau mengerjakan. Ini harus dikoreksi, Pak. Ingat, Anda adalah abdi negara, bukan abdi OPD. Karena abdi negara, maka apapun yang dilihat, yang didengar, maka Anda harus bergerak. Tidak usah lagi ngomong, iya bagian cipta karya, iya bagian bina marga, iya bagian ini, bagian ini. Setiap orang punya kebagian untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini harus diperbaiki cara berpikir. Kalau enggak, kalau kata Kang EF, kita ini hanya bisa membuat kerumunan, tapi tidak bisa membuat barisan. Maka ASN harus menjadi barisan, bukan kerumunan. Di mana ASN berkerumun setelah pilkada. Begitu ada yang terpilih, maka dia berkerumun di sana. Dan cepat-cepat
cuci piring dan cuci tangan. Abi mah kamari mah eta mah pukulan tangan ku jabatan we. Sarasna mah abi teh ka bapak di TPS mah. Awal TPS kasihan. Sehingga Anda jangan percaya politik sama ASN. ASN itu juru masak, Pak. Juru masak tergantung koki. Makanya sama ASN jangan berpikir saya punya pendukung CNAM. Ulah, ASN sudah siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya, enggak siap Pak. Siap, siap. Itu salila tujangan gede, siap. Sudahlah, biasa aja. Tong percaya ting, saya tadi singkat ibu. Nah, jadi ya fokus aja karena ASN itu dicetak bukan untuk berpolitik, dia harus mengabdi. Siapapun pemimpinnya dia akan bekerja mengabdi, bukan pada orang tapi pada jabatan. Itu begitu cerita. Nah, ini fokus ya. Untuk itu saya minta para kepala sekolah rubah mindsetnya. Kenapa? Jangan lagi membodohi murid. Saya pengen ada murid-murid Jawa Barat itu belajarnya nggak usah jauh-jauh, cager, bager, bener, pinter, singer, sudah. Saya nggak punya tinggi-tinggi. Kenapa? Semakin banyak tantangannya anak itu, maka semakin peluang keberhasilannya semakin tinggi. Sudah. Jadi kita nih jangan dibiasakan hari ini kalau anak kita mengalami kesulitan, semua orang turun untuk menyelesaikan. Jangan, biarkan kesulitan itu diselesaikan oleh dirinya sendiri. Anda lihat orang-orang asing kalau masuk Indonesia, bahwa semua anak itu bawa tasnya sendiri, jalan semuanya sendiri. Di Indonesia, Anda tahu pejabat luar negeri, orang jalan biasa. Apa tahu pejabat Indonesia? Gawe. Apa gawe nak? Tas dipangmawakeun, handphone dipangjanghalkeun. Tapi Kak, sebentar, Pak Bupati mau bicara. Eta teh Bupati setruk. Kenapa? Ayo dengerin, kan orang setruk. Handphone Pak dengerkeun. Kalau orang jajak sorangan sih bijit handphone itu bisa. Sebentar, Pak Bupati mau bicara. Setruk sih kena Bupati. Awas ya Bupati di Jawa Barat anu kitu aing ku aji samun kajudan, ku aing setruk sih. Terus kemudian pengawalan. Anda lihat situasi. Lamun jalannya kosong, terus kita landai, geus udah dikawal-kawal, aing menisiga naik paeh. Sudahlah, jalannya kosong, udah landai aja kalau kita relax, santai. Ya udah santai nikmati. Lihat kanan, lihat kiri. Kecuali memang waktunya mepet dan banyak sekali. Tetapi saya hari ini, jadwal hari ini saya udah ke-8 ini, gak ngiung-ngiung. Bisa tepat waktu, bikin perencana dengan baik. Kenapa? Dan santai. Kenapa? Karena yang di depan harus dilihat. Di samping kenapa? Ketika kecepatan mobil Anda tinggi, Anda pakai forwarder, Anda lihat yang di kanan Anda ada masalah, sulit Anda berhenti. Terus yang kedua, suara bising sirine yang ke telinga itu mempengaruhi rasa depresi Anda. Anda tidak rileks. Makanya di mobilnya rileks, tong ngeong-ngeong. Kecuali sangat penting banget. Namun sababna engke eureun jadi bupati saya stres. Namun sababna pantau cicing we kieu hareupeunana. Kunaon can asup mobil nu mangmokakeun. Iya. Makanya saya berapa kasar tidak boleh ajudan saya itu membukakan pintu saya walaupun maksa. Pak Abi we gawe geus siapa digaji ku aing dengan cicing. Bukakeun panto. Kenapa? Nanti Anda sakit stroke, Anda kudu diajar leungeun di kieu-kieu. Latihan Pak, tangannya digunakan digerakkan. Capek beungpeung cager. Oh, tangan kiri, tangan kanannya berputar. Ini yang harus dibangun dalam kerangka pikir kita. Nah, kemudian saya kasih pesan juga bahwa gejala alam itu hanya akan ditangkap oleh rasa. Jadi saya